Perkenalkan, nama saya Belviri Subati dengan NIM 210306139 dari Prodi PTTA dengan dosen pengampu Ibu Tati Tidiana Sari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis pada ion. Nah, berikut inilah contoh skema dari proses sintesis ion. Proses sintesis ion diawali dari kelenjar pituitari yang menembus dan melepaskan hormon gonadotropin, kemudian menembus ke thecal layer. Kemudian juga akan menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun ion, yaitu asam amino fosfor kalsium dan juga lipid. Nah, proses ini terjadi di nukleus pada hati, yang kemudian hasil dari sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga phytologenin, yang dimana beta lipoprotein ini akan menembus dua lapisan, yaitu thecal layer dan granulosa layer. Selanjutnya phytologenin ini terbagi menjadi lipofitelin dan juga fosfilin, yang mana juga akan menembus dua lapisan, yaitu thecal layer dan granulosa layer. Sehingga inilah yang akan menghasilkan ion. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis pada albumin. Berikutlah contoh skema dari sintesis pada albumin. Protein albumin terdiri atas opalbumin yang berkisar 54%, fonalbumin 13%, opomucin 11%, opoglobin 8%, lisosin 3,5%, alfa dan beta opomucin sekitar 1,5 sampai 3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil, yaitu apidin yang berkisar 0,05% dan lapoprotein 0,8%, opomakroglobin 0,5%, opo inhibitor 0,1 sampai 1,5%, opoglicoprotein 0,5 sampai 1% dan papain inhibitor 0,1%. Nah, sintesis albumin ini terjadi pada magnum, yang dimana albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak, dan molekul estrogen ini akan melewati membran sel yang diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks dari estrogen ini dan reseptornya tidak aktif, sehingga menjadi 5S, kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tersebut dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA inilah yang akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom. Nah, setelah dari ribosom juga lah ditranslasi menjadi protein yang spesifik berupa asam amino, sehingga akan menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintesis Krabang. Berikut contoh dari skema sintesis Krabang. Nah, sintesis Krabang ini terjadi di dalam uterus selama 18 hingga 21 jam. Nah, di sintesis Krabang ini juga terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Yang karbonat ini juga berasal dari hasil metabolik mukosa.
sel kelenjar kerabang yaitu CO2 ditambah H2O sehingga menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim anhidrase, dan kemudian asam karbonat ini juga akan dipecah menjadi HCO3 negatif. HCO3 saja ditambah H positif. Kemudian asam karbonat ini akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian akan melepaskan hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah inilah yang akan masuk ke dalam mukosa sel kerabang dan kemudian akan masuk ke dalam kelenjar kerabang yang kemudian bergabung dengan CO3 negatif sehingga menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur. Sekianlah hasil penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.